Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber politik tertua di semesta. Saya sebenarnya udah janji nggak mau ngomong politik selama Ramadan nih. Tapi gimana ya? Kemarin saya jualan. Yang bikin rusak Indonesia itu memang Jokowi. 10 tahun itu. Tadinya orang dipuja-puja oleh civil society sama orang-orang yang kemudian jadi pemuja Jokowi dan kemudian tobat. Itu kan Jokowi dianggap nggak punya masa lalu, nggak punya beban sejarah, bukan pemikir, bukan aktivis, ya kan, nggak ada latar belakang politik, dan kemudian cocok nih kita coba dengan sistem demokrasi yang mulai demokratis yang terbuka gara-gara reformasi itu, terus dia bisa jadi presiden kan. Tapi akhirnya terus dia masuk gorong-gorong itu membuat orang terpana ya. Terpana apa terpanah ya. Ada yang bilang terharu, tapi akhirnya semua tertipu kan. Gunawan Muhammad merasa tertipu, orang-orang yang dulu menjadi Jokowi itu akademisi tertipu, termasuk Faisal Basri yang cepat tobat itu. Jadi sekarang kerusakannya itu sudah terlanjur ya, 10 tahun ya. Ada istilah siapa dulu itu. Jadi dia Jokowi itu naik, ya kan, sebagai orang nomor 1, terus kemudian dia ngasih jalan hanya untuk keluarganya. Membuat dinasti politik itu juga satu kejahatan juga itu, ya. Sehingga orang lain, anak-anak orang lain itu gak kalah start ya, karena Jokowi memberikan satu pagar, satu kemudahan untuk anaknya sendiri naik. Misalnya dengan kejahatan konstitusi nomor 90 itu, MK bekerjasama dengan pamannya itu membuat si Gibran itu menjadi calon wakil presiden, dan sampai sekarang orang masih mengakui Prabowo dan tidak mengakui wakil presidennya. Nah, sekarang ada keinginan untuk mengadili Jokowi karena kejahatan-kejahatannya gitu ya. Ada sorry nih kalau saya berantakan, orang saya habis tiduran. Gak sempat ganti, lali aku rek. Gak apa-apa ya, inilah aslinya rakyat. bukannya nggak menghargai. Ya kalau saya apa artinya sih, kok Jokowi itu lebih nggak menghargai orang banyak ya dengan kejahatan yang dia bikin ya. Yang memperkaya diri sendiri, memperkaya teman-temannya sendiri, menguntungkan pengusaha, ya kan? Dan rakyat nggak diurus ya. Dan melakukan ya banyak julukan-julukannya itu Jokowi itu. Ya salahnya, termasuk salahnya PDIP yang dulu backup Jokowi sampai 23 tahun ya. Dibela-belain jadi wali kota Solo, jadi Jokowi jadi wali kota Solo, dibelain sama, dikasih proteksi politik sama siapa itu, sama Megawati sama PDIP, terus dibelain juga jadi gubernur, di backup juga, dilindungi juga, disokong jadi presiden 2 periode. Tapi kelihatan otak Jokowi memang dia orang yang membesarkan aja sampai ditipu juga ya. Orang yang PDIP yang partai besar gitu, partai kuat itu, Jokowi berani melakukan satu pengkhianatan ya. Ditipu ya, ditinggal gitu aja, dibohongin, dan keluarga PDIP kan jadi tertipu semua itu. Jadi kita semua tahu sekarang siapa Jokowi, jadi pantas ya. Kemudian ada kemarahan yang meluas adili Jokowi, tapi kemudian dibela sama Prabowo. Hidup Jokowi. Loh, gimana sih ini orang?
orang menuntut Jokowi, adili Jokowi. Prabowo bilang hidup Jokowi. Dia sekarang membela Jokowi. Jadi tampaknya nanti akan jadi sasaran kemarahan massa itu. Dua orang itu, Jokowi dan Prabowo. Ya kan? Dan kita semakin yakin Jokowi dan Prabowo atau Prabowo dan Jokowi nggak bisa dipisahkan tuh sekarang. Saling menyandera itu dua-duanya. Nah ini dulu Prabowo jadi masalah ya. Pak Harto dan Prabowo melakukan penculikan tahun 97 itu. Sekarang jadi masalah Prabowo lagi. Prabowo naik menjadi titik masalah, apa istilahnya? Pusat masalah, epicentrum masalah itu. Yang dulu dia menjadi yang jadi epicentrum masalah dulu Pak Harto. Tapi mantunya namanya Prabowo melakukan penculikan untuk mengamankan kepentingan mertuanya sebagai apa di pusat kekuasaan. Dan akhirnya Prabowo kemudian kabur ke Yordania. Sampai kemudian dia disuruh pulang oleh Gus Dur. Ya kan? Kemudian dia lari itu. Karena kesalahan melakukan penculikan. Katanya 39 orang yang sudah yang dia diculik itu dilepaskan dalam keadaan hidup, tapi ada 13 orang yang orang masih bertanya kepada kemana 13 orang yang nggak kembali sampai sekarang, udah lebih dari 30 tahun lebih kurang, ya nggak kembali. Tunjukkan pusaranya, tunjukkan makamnya. Yang 13 orang yang dulu diculik itu sekarang itu nggak kembali. Kemana kuburannya supaya kita bisa berziarah ke kuburan keluarga kita itu, ya kan? Nah, Prabowo nggak bisa menjawab itu. Dia hanya bilang yang saya culik, semua yang saya culik saya lepaskan dalam keadaan hidup. Ada 9. Tapi faktanya menurut di Tempo dan media-media yang kita bisa baca, itu ada 13 orang nama-namanya termasuk Wiji Tukul itu. Yang semuanya itu sampai sekarang masih hidup apa udah jadi tengkorak gitu loh. Nah, Prabowo di situ beban-bebannya itu ya. Jadi ini negara ya betul kalau kemudian ada hashtag Indonesia gelap atau apa istilahnya hashtag kabur aja dulu, karena dia nggak mau mati, anak muda itu nggak mau mati di Indonesia yang nggak ada harapan ya. Mereka kabur ke luar negeri. Terus kata pendukung Jokowi, kalau kabur aja jangan kembali. Berarti kan dia nggak punya argumentasi tuh melawan hashtag hashtag kabur aja dulu. Terus Indonesia gelap direspon oleh salah satu pejabat atau menteri zaman Jokowi yang sekarang masih ada di Prabowo. Indonesia nggak gelap, muka kamu yang gelap, jadi nggak punya argumentasi juga. Jadi direspon dengan cara yang negatif ya. Terus ada lagi menteri zaman Jokowi yang sekarang jadi menteri cuma zaman Prabowo ya. Orang yang kabur ke luar negeri itu dipertanyakan nasionalismenya. Jadi memang betul-betul 3 orang ini, orang-orang Jokowi semua ini, memang apa ya, kita nggak bisa berharap sama orang-orang seperti itu ya. Moga-moga nanti nggak ada krisis, tapi para ahli mengatakan krisis itu akan terjadi dan orang-orang itu akan menjadi sasaran kemarahan yang akan dicari oleh para demonstran atau orang-orang yang mengamuk nanti. Jadi dulu titik masalahnya itu Prabowo, Pak Harto dan Prabowo menantunya, dan sekarang titik masalahnya adalah Prabowo dan Jokowi. Gimana menurut Anda? Terus aku mau ini dulu jalan-jalan daripada ngantuk, aku mau bikin vlog ke Masjid 6 Syuhada ya.
di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal granit tuh kayak marmer tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu Masya Allah. yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.